Oke, statistika data kelompok. Kita udah masuk ke statistika data kelompok. Ya, bedanya data kelompok dengan data tunggal itu apa? Kalau kemarin data tunggal itu datanya satu-satu ya kan. Saya 50, 51, 52, 54, 56 dah. 57, 58, 59 satu-satu. Sendiri-sendiri. Tapi kalau data kelompok ini kita kelompokin datanya. Kita bikin yang namanya interval. Ya, jadi udah ada intervalnya. Nah, bedanya data kelompok sama data tunggal, dia memiliki interval. Interval itu apa sih? Panjang kelas. Ya, interval atau panjang kelas. Contohnya nih, di sini nilai dari 50 sampai dengan 59. Berarti kan di situ ada 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, lalu ada 10. Ya, berarti panjang kelasnya ada 10. Ya, intervalnya 10. Yang kelas berikutnya, ini kan kelas pertama, ini kelas yang kedua. Kelas berikutnya itu dari 60 sampai dengan 69. Berarti 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 sampai dengan 69. Tuh, begitupun seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sudah dikelompokkan. Gitu. Jadi kalau misalnya nilainya 67 berarti dia masuknya ke kelas yang kedua. Nilainya 72 berarti masuknya ke kelas ketiga. Itu. Di antara 70 dan 79. Dia dapat nilainya 94 berarti nilai kelas yang terakhir. Di antara 90 sampai dengan 99. Nah, itu namanya data kelompok. Jadi masing-masing datanya, range datanya sudah dikelompokkan. Ini frekuensi ya, sebelah sini namanya frekuensi. Artinya yang nilainya di antara 50 sampai 59 itu ada 5. Banyak datanya ada 5. Yang nilainya di antara 60 sampai dengan 69 banyak datanya ada 8. Di antara 70 sampai dengan 79 banyak datanya ada 10. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi gitu, itu bedanya dengan data tunggal. Ya, data kelompok itu bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi kayak gini. Namanya tabel distribusi ya. Bisa juga dalam bentuk diagram batang histogram, dalam diagram garis poligon, dalam diagram kurva ogive. Jadi gitu. Jadi ada cara menyajikan data kelompok sebenarnya nggak jauh beda sama data tunggal. Bisa pakai diagram batang, diagram garis, atau ogive. Ada lagi satu ogive nih, ogive kurva. Ini yang membedakan dengan data tunggal. Dia ada ogive. Di data tunggal juga ada ogive sih sebenarnya. Cuma lebih ke data kelompok kalau ogive itu. Gitu. Cuma bedanya apa? Yang membedakan nanti penempatannya. Plot-plotnya nanti yang membedakan. Oke, harap diperhatikan. Kita masuk ke membuat histogram. Ya, histogram atau diagram batang. Ya, adalah penyajian data ya, data kelompok dengan tepi kelas pada sumbu horizontal. Jadi kan ada dua kan, ada sumbu horizontal kalau kita mau bikin diagram batang, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, yang horizontal itu kan biasanya nilainya ya kan. Yang horizontal, yang vertikal itu yang tegak itu nilai frekuensinya maaf. Yang horizontal itu yang nilainya, datanya. Kalau yang vertikal itu frekuensinya. Gitu kan, kemarin juga ada disuruh bikin diagram batang kan. Ya, kayak gitu persis. Cuman yang ditaruh kalau untuk data kelompok yang diletakkan di sumbu horizontal itu adalah tepi kelasnya, tepi kelas. Ya seperti yang kita tadi bahas ya, data kelompok itu kan ada panjang kelasnya, ada intervalnya ya. Dia punya tepi kelas, dia punya yang namanya tepi kelas. Tepi kelas itu ada dua, ada tepi bawah, ada tepi atas. Kita hapus dulu. Ada tepi bawah, ada tepi atas. Ya, tepi bawah itu diperoleh dari mana? Dari kelas bawah dikurang 0,5. Kelas bawah tuh yang mana sih? Kelas bawah tuh yang ini nih. Yang ada di sebelah kiri, 50, 60, 70, 80, 90 itu kelas bawah. Tapi bawahnya tinggal kamu kurang 0,5 aja masing-masing. Masing-masing kelas tinggal kamu kurang 0,5 kelas bawahnya. Jadi itu 50 dikurang 0,5 jadinya 9,5 ya kan? Itu 60 dikurang 0,5 jadinya 59,5. 70 dikurang 0,5 berarti 69,5. Yang seterusnya ya, ini udah berpola kan, berarti 49, 59, 69, 79. Kok 79? Salah.
Ini 59. Sorry, maaf. 59, 69,5, 79,5, 89,5. Ya, kan 5. Bener ya? Bener ya? Ya, 90 kurang 0,5, 89,5 ya. Nah, itu tepi bawah. Pokoknya yang kiri nih, yang ruas kiri ini nih, yang ada di kiri itu tinggal kamu kurang 0,5. Nah, kalau kelas atas tuh yang kanan. Yang 59, 69, 79, 89, 99 itu tinggal ditambahin 0,5. Tinggal tambah aja 0, tinggal tambah 0,5 aja, 59,5. 69, 79,5, 89,5, 99,5. Ya, kayak gitu. Itu namanya tepi atas. Ya, tepi bawahnya kelas pertama berarti tepi bawahnya 49,5, tepi atasnya 59,5. Kelas yang kedua tepi bawahnya 59,5, tepi atasnya 69,5. Kelas yang ketiga tepi bawahnya 69,5, tepi atasnya 79,5, dan seterusnya. Kalau kamu perhatikan, tepi atas kelas pertama itu jadi tepi bawah kelas kedua. Nah, kan? Tepi atas kelas kedua jadi tepi bawah kelas ketiga. Tepi atas kelas ketiga jadi tepi bawah kelas keempat, kalau kamu perhatikan. Nah, itulah yang namanya tepi kelas, tepi. Selain namanya tepi batas kelas. Artinya batas data. Kayak gitu. Kalau udah ditentuin tepi bawah, tepi atas, tepi bawahnya, tepi atasnya masing-masing kelasnya udah ditentuin, tepi bawah, tepi atasnya, tepi kelasnya. Tinggal kamu plot-plotin di sini. Tinggal kamu tempatkan. Berarti ini kelas pertama 49,5, tepi bawahnya, tepi atasnya 59,5. Kelas yang kedua, tepi bawahnya 59,5, tepi atasnya 69,5. Kelas yang ketiga, tepi bawahnya 69,5, tepi atasnya 79,5, dan seterusnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kalau udah ketemu kelas-kelasnya, ya udah tinggal kamu tempatin frekuensinya sesuai. Ya, ini kan frekuensinya ada 2, 5, 8, 10, 15 ya kan. 2, 8, 10. 2, 5, 8, 10, 15 ya kan. Itu frekuensinya. Paling kecil 2, paling tinggi 15, ya kan. Itu kamu tempatin nih, kamu sesuaiin. Frekuensinya kamu sesuaiin di sini. Di sini tadi Mas pakai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tadi Mas pakai kayak gitu. Kalau mau tempatin berarti udah nih, yang kelas pertama frekuensinya ada 5, kelas kedua frekuensinya ada 8, kelas ketiga frekuensinya ada 10, kelas keempat 15, kelas kelima frekuensinya ada 2. Udah selesai, itu histogram. Ada yang mau ditanya nggak? Poligon ini bukan poligon merek sepeda ya, bukan beda. Poligon itu diagram garis. Ya, diagram garis. Ya, karena bentuknya sesuai namanya, bentuknya kalau kita gambar bentuknya grafik garis, itu namanya poligon. Sama kayak data tunggal, supaya kamu bisa menentukan poligon, menentukan diagram garis, sama kayak gitu. Yang membedakan apanya? Yang membedakan penempatan kayak tadi. Kalau data tunggal kan tinggal kamu tempatin di sini nilai-nilainya ya kan. Nah, kalau poligon yang ditempatkan itu nilai tengah masing-masing kelas. Ya, nilai tengah masing-masing kelas. Cara mencari nilai tengah masing-masing kelas, cara mencari nilai tengah dari masing-masing kelas itu tinggal ini dari kelas bawah ditambah kelas atas terus dibagi 2. Jadi 50 tambah 59 bagi 2. Berapa 50 tambah 59 bagi 2?
50 tambah 59 bagi 2 berapa? Berapa XI-nya lihat tengahnya? Yang ini 60 tambah 69 bagi 2. 64,5. 70 tambah 79 bagi 2. 74,5. 80 tambah 89 bagi 2, tinggal ikutin aja 84,5. Yang ini pasti 94,5. Udah kamu tempatin di bawah. 64,5 frekuensinya ada 5, 64,5 frekuensinya ada 8, 74,5 ada 10, 84,5 ada 15, dan 4,5 frekuensinya ada 2. Udah tinggal kamu titik-titikin terus kamu garisin. Itu namanya poligon, atau poligon itu bisa juga digabung dengan histogram. Jadi kalau digabung dengan histogram ya tinggal kamu titik-titikin di tengah terus kamu hubung-hubungin kayak gitu. Tinggal kamu titik-titikin di tengah diagramnya terus kamu hubung-hubungkan. Itu bisa juga dicampur dengan histogram. Jadi kayak gitu untuk membuat poligon. Ada yang mau ditanya? Kalau poligon gak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke OGIF. OGIF itu apa sih? OGIF itu kurva nih. Perhatikan baik-baik di OGIF ya. Tolong diperhatikan baik-baik di OGIF. Ya, OGIF itu apa sih? Kurva frekuensi kumulatif ya. Kurva sesuai namanya, dia grafiknya harusnya bentuknya kurva. Terdapat kurva naik dan kurva turun. Jadi ada dua. Kurva naik itu disebutnya OGIF positif, kurva turun disebutnya OGIF negatif. OGIF positif itu diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan kalau yang negatif diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ada dua ya, ada FK kurang dari, ada FK lebih dari. FK kurang dari itu yang buat OGIF naik, FK lebih dari itu buat yang OGIF turun. Oke, ini kita hapus dulu. Sama kayak poligon, dia acuannya adalah nilai tengah yang ditempatkan di horizontal, nilai tengah. 54,5 itu kelas pertama, 64,5 mewakili kelas kedua, 74,5 mewakili kelas ketiga, 84,5 mewakili kelas keempat, 94,5 mewakili kelas kelima. Kayak gitu. Oke, kita ke OGIF positif dulu, OGIF naik. Kita ke OGIF naik. Di sini 5 ya kan? Tulis di sini dulu 5. Frekuensinya 5 tulis. Nah, yang bawah itu 5 tambah 8. Ya, 5 tambah 8. 5 tambah 8 enggak? Ya. Bawahnya lagi 13 tambah 10. 23. Bawahnya lagi 23 tambah 15. 38. Bawahnya lagi 38 tambah 2. 40. Itulah frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, kalau tadi kan dari atas ke bawah, kalau FK lebih dari bawah ke atas. Ya, kalau kurang dari atas ke bawah, kalau FK lebih dari bawah ke atas. Pertama ini frekuensinya berapa? 2. 2 ya kan? Ke atas, berarti yang ke atas itu 2 tambah 15. 17. Berikutnya 17 tambah 10. 27. Berikutnya lagi 27 tambah 8, 35. Berikutnya lagi 35 ditambah 5, 40. Kalau udah kamu lihat, oh di sini paling kecil 2, paling besar 40. Tinggal kamu sesuaiin nih untuk yang vertikalnya. Tinggal kamu sesuaiin. Di sini Pak Dimas pakai 5, skalanya 5, 10, 15, 20, 35, 25, 30, 35, 40 gitu kan. Pokoknya paling tinggi 40 lah. Paling bawah 2. Tinggal kamu sesuaiin aja. Pertama kita OGIF naik dulu, OGIF positif. Yang 54,5 itu FK kurang darinya ada 5. Itu kamu sesuaiin. Ini 5. Yang 64,5 13.
yang 74,5 23, 84,5 ada 38, yang terakhir itu ada 40 naik maksimal. Berikutnya yang OGIF turun. Tadi kan OGIF naik tuh, udah ada di gambar. Sekarang OGIF turun. OGIF turun berarti 54,5 40, 64,5 35, 74,5 27, 84,5 17, 94,5 2. Makin lama makin kecil ya kan, nah, makanya disebutnya OGIF turun atau OGIF negatif. Karena makin lama makin berkurang, min. Kalau OGIF positif kan makin lama makin nambah. Plus. Ya gitu, tinggal gambar, kamu bedain warnanya, OGIF positif yang ini, OGIF negatif yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanya?